Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Baik, teman-teman dan mahasiswa yang saya hormati, pada sore hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang AIK, dan hari ini kita topiknya adalah evaluasi terhadap tugas mata kuliah AIK dan yang judulnya tentang makna ibadah sosial makna ibadah dalam kehidupan sosial. Adapun kriteria penilaiannya, yang pertama adalah apakah rumus makalah telah melampirkan atau telah mencantumkan rumusan masalah ya sesuai dengan tugas yang kemarin disampaikan atau rumusan masalah yang disampaikan kemarin. Apakah dia menuliskan tiga-tiganya atau hanya ada dua? Nah, itu juga jadi penilaian. Yang kedua, apakah rumusan masalah sinkron dengan pembahasan? Jadi jangan sampai yang dibahas adalah mana ibadah dalam kehidupan sosial, tapi pembahasannya berbeda. Itu hanya berputar-putar tentang pengertian, hanya berputar-putar tentang contoh. Yang ketiga adalah apakah rumusan masalah sinkron dengan kesimpulan? Nah, ini juga kemarin sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang coaching ya, pelatihan singkat tentang bagaimana teknik dan juga kriteria ilmiah dari sebuah makalah. Karena yang dibaca dalam sebagai seorang dalam pendidikan kesarjanaan, makalah itu memiliki metode ilmiah. Salah satunya adalah antara rumusan masalah dengan kesimpulan itu sinkron atau tidak bias. Rumusan masalah benar-benar menjawab kesimpulan. Apakah makalah orisinil bukan plagiasi? Nah, ini saya masih menemukan ada beberapa mahasiswa yang persis pekerjaannya, sehingga saya tidak tahu mana di antara mereka yang orisinil, sehingga kemungkinan yang mencontoh dan memberi contoh ya kemungkinan nilainya akan berbeda. Tergantung siapa nama yang paling duluan di abjad, maka asumsi saya itulah pekerjaan yang paling orisinil. Ya, jadi misalnya kalau nilainya duluan ada yang alfabetnya A, ya berarti itulah yang saya anggap, saya asumsikan bahwa itulah yang orisinil. Sedangkan yang nilainya namanya berdasarkan alfabet di belakang A, seperti misalnya D atau F atau Z misalnya, ya saya anggap itu plagiasi gitu. Jadi, makanya itu salah satu resikonya kalau Anda plagiasi, yaitu sulit ditentukan ya mana yang memang benar-benar mengerjakan, dan biasanya yang banyak korban itu justru yang mengerjakan pertama, sehingga nilainya justru jauh berbeda dengan mereka yang mencontohnya atau memplagiasinya. Nah, dari kriteria itu, teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya hormati, ada 5 nama yang saya anggap memenuhi kriteria itu. Yang pertama adalah Mir'atul Hikmah. Orangnya hadir nggak ini? Hadir, Pak. Oke, selamat ya. Kemudian yang kedua, Sabilal Muhtadin. Orangnya hadir? Hadir, Pak. Oh, namanya dirubah tuh, Bang Bil. Apa Bang Bil tuh? Saya nggak kenal tuh Bang Bil. Salah, Pak. Ya, tuh. Nah, kemudian Muhammad Amin. Orangnya hadir nggak? Hadir, Pak. Kemudian Sabina Januarti. Sabina Januarti. Belum hadir ya. Kemudian Hikmah Nur Istiqomah hadir? Hadir, Pak. Oke, baik. Ya. Jadi ini 5 nama yang saya anggap memenuhi, dan saya ucapkan selamat, tolong dipertahankan. Nah, sekalian nanti kita akan perlihatkan kepada teman-teman Anda. Sebenarnya yang nilai 95 ini ada beberapa ya. Saya tidak begitu ingat, tapi ya yang jelas kira-kira kalau saya tidak salah ada sekitar 5 orang ya. Yang 98 juga mungkin ada, tapi saya lupa gitu. Tidak begitu hafal ya. Karena saking banyaknya mahasiswa yang jadi tanggung jawab gitu ya. Jadi selamat, ini Anda sudah mencapai nilai terbaik lah ya, walaupun belum sempurna betul ya, tapi setidaknya Anda sudah memenuhi kriteria. 90% telah memenuhi kriteria penulisan makalah. Nanti kita akan contohkan makalah Anda kepada teman-teman biar nanti bisa menjadi panduan dalam tugas-tugas berikutnya.
Oke, kemudian saya share screen terkait dengan makalah-makalah tadi ya. Nah, ini makalah Mir'atul Hikmah. Ya, evaluasinya pertama belum ada rumusan masalah ya, walaupun nanti di beberapa pembahasan disebutkan. Ini belum ada rumusan masalah. Kemudian bahasannya sesuai dengan rumusan masalah. Nah, ini yang paling penting saya perlihatkan kepada Anda kenapa makalah ini saya contohkan sebagai makalah yang mendekati dari mendekati dari rumusan masalah tadi ya. Jadi dampak yang dirasakan dari badan terhubungan dengan keluarga dan teman masyarakat sosial. Nah, ini yang memang maksud kita adalah tugas Anda adalah untuk bagaimana agar membuat satu makalah yang bisa membahasakan langsung. Ya, membahasakan langsung terkait dengan masalah bagaimana makna ibadah dalam kehidupan sosial. Jadi impact atau dampak yang disebutkan inilah yang kemudian menjadi salah satu kriteria penilaian yang bisa menjadi nilai tambah dari makalah ini. Ya. Kemudian dari kesimpulan, walaupun tidak 100% menjawab rumusan masalah, tapi di atas sudah dibahas. Kemudian di sini juga sudah ada beberapa kata kunci yang disebutkan. Jadi yang pertama adalah ini ya, manusia diciptakan untuk beribadah. Jadi pada prinsipnya ibadah yang dilakukan manusia merupakan inti dari ajaran Islam. Dan pada prinsipnya adalah setiap manusia diwajibkan untuk beribadah. Ya, jadi kesimpulannya masih perlu disempurnakan nanti, tapi di pembahasan nilai tambahnya memang bisa memberikan penguatan ya. Nah, salah satu penyempurnaan dari makalah ini harusnya adalah dampak yang ada di sini itu dimasukkan ke dalam kesimpulan sehingga kemudian nanti bisa menjawab rumusan masalah. Jadi ditambah lagi satu kalimat ya, dampak dari ibadah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat sosial adalah di sini dipindahkan ya. Ya, jadi bisa saling menghargai, saling menghormati, hidup tentram, damai, minimnya perselisihan dan bla 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 seterusnya ya. Jadi itu dipindah ke sini aja. Jadi jangan ragu untuk memindahkan bahasa tersebut ke dalam kesimpulan. Ya. Ini dari Mir'atul Hikmah. Sekarang kita pindah ke Sabilal Muhtadin. Jadi ini tampilan dalam classroom ya. Jadi Anda alfabet atau abjad sama, maka asumsinya adalah ialah yang saya anggap sebagai pekerjaan orisinil gitu. Nah, di sini
Sabilal ini tidak menuliskan rumusan masalah, tetapi dia menuliskan tujuan. Ya, coba kita lihat di ini ya. Nah, ini tujuan atau latar belakang. Jadi tujuan ini bisa menjadi pengganti rumusan masalah. Walaupun sebenarnya masih belum tepat juga ya. Harusnya rumusan masalah. Cukup dibahas adapun rumusan masalah dalam penelitiannya adalah dalam makalah ini adalah bla 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 bla, harus kemudian lanjutnya. Atau bisa juga tidak harus rumusan masalah ini masih bisa menggantikan rumusan masalah sehingga kelihatan mau makalah ini mau bicara tentang apa gitu. Nah, salah satu kaidah ilmiah yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah penulisan makalah. Nah, ini pembahasan juga ada beberapa yang membahas ya. Misalnya ini ibadah adalah kewajiban seluruh umat beragama. Ini juga ada satu nilai tambah. Kemudian ini ibadah memiliki pengaruh. Ya, kalau siapa tadi si Miratul Hikmah membahasakannya dampak, kalau ini pengaruh. Ya. Salah satunya adalah selalu berprasangka baik terhadap orang lain. Kemudian dampaknya juga adalah berpikir positif, tidak mudah tersinggung, dan ini juga salah satu wujud nyata tentang bagaimana hubungan antara makalah ini dengan makna dalam kehidupan sosial. Ya. Nah, ini yang menarik dari Sabilal ini, dia membahasakan sendiri. Udah lihat belum nih? Kelihatan enggak? Lihat. Kelihatan. Ya, jadi dari pembahasan tersebut, ya dia simpulkan ibadah adalah satu kewajiban umat beragama yang menjadi alat kontrol kehidupan dan membuat orang lain tidak terganggu. Ya, jadi ini ya. Ini ada saran. Sebaiknya kehidupan dalam kesalahan-kesalahan minor seperti salah ketik begini atau typo begini harus dicek juga. Ya, karena itu juga mengurangi nilai penilaian. Ya, jadi itu ya untuk makalah dari Sabilal Muhtadi. Ya. Kemudian kita lanjut makalah dari Muhammad Amin. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke ya, ini Muhammad Amin. Ini makalahnya. Kita lihat apakah ada rumusan masalah. Nah, di sini juga tidak ada ya. Hampir rata-rata itu ya. Hanya beberapa yang menyebutkan. Jadi nanti harus ditambah rumusan masalah. Ini nilai tambah dari makalah ini ya, perasaan dan dampak dari ibadah terhadap keluarga, teman, dan masyarakat. Ya, jadi walaupun tidak ada rumusan masalah, tapi dia memberikan satu pembahasan tentang bagaimana ibadah itu bekerja dalam kehidupan sosial, teman, keluarga, dan masyarakat. Ya. Nah, di kesimpulan, walaupun masih bias, tapi ada beberapa kata kunci yang bisa kita ambil. Ya. Yang pertama adalah ya, keyakinan yang akan mendorong orang untuk berbuat baik. Ya. Itu jadi ini salah satu ini. Harusnya tadi yang di atas itu dipindah ke bawah gitu ya. Ya, ini salah satu penilaiannya ya. Kemudian setelah itu hikmah istiqomah ya. Hikmah istiqomah ini Anda lihat nilainya sudah banyak ini. Ada yang belum nih? Aziz Abdul Aziz atau Aziz Abdul ya. Ini hikmah nur istiqomah ya. Udah kelihatan belum? Nah, hikmah nur istiqomah ini punya rumusan masalah. Jadi sudah cukup bagus ya, nanti dipertahankan ini. Kemudian pembahasannya juga sudah langsung merucut, jadi orang jadi langsung tidak mutar-mutar dulu ya. Nah, ini ada beberapa fungsi dari ibadah, kemudahan untuk mendapatkan jalan keluar ketika orang kuat dalam beribadah.
Nah, kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah makna ibadah dalam kehidupan sosial yang dirumuskan dengan baik dengan agama Allah. Makna ibadah dalam adalah keteguhan iman, ketegaran dalam merupakan teguh pada kemanusiaan dan kelezatan iman. Jadi kata-kata kemanusiaan itu sinkron dengan rumusan masalah di atas, walaupun tidak menyebutkan seutuhnya dalam pembahasan. Jadi harusnya pembahasan yang di atas itu pindah ke bawah, gitu ya. Dijadikan diperas menjadi satu kalimat kunci sehingga kemudian dipindahkan ke bawah. Oke, kemudian berikutnya adalah Sabina ya, Sabina Januarti. Kita lihat. Kita lihat apakah ada rumusan masalah. Ternyata tidak ada, tetapi di sini ada tujuan. Jadi bisa menutupi ya. Kemudian pembahasannya, kesimpulannya, ini bagus ini ya, kandungan sosial daripada sholat ya. Walaupun di pembahasan saya lihat masih banyak yang mutar-mutar, tidak mengarah pada satu topik yang harusnya menjadi ukuran atau rambu-rambu ketika menulis sebuah makalah. Jadi jangan jauh-jauh dari rumusan masalah gitu. Nah, ini kandungan sosial adalah makna persaudaraan dan persatuan. Sedangkan puasa menumbuhkan kepekaan pelaku sosial, berpuasa merasakan betapa tidak enaknya merasakan lapar dan seterusnya ya. Oke, itu dari Sabina. Kemudian saya coba pilih lagi yang dapat nilai 80 ya. Kita ambil misalnya pekerjaannya Mintarsih. Mintarsih ada, Mintarsih? Baik ya, ini juga tidak ada rumusan masalah tapi ada tujuan. Kemudian pembahasan cukup panjang pembahasannya ya. Tapi di sini ada beberapa kata kunci yang membuat nilai tambah cukup bagus ya. Tidak akan ada perselisihan dalam bersosial dan bermasyarakat. Jadi semakin kuat orang beribadah harusnya semakin tinggi nilai sosialnya. Jadi ini salah satu nilai tambah ya. Karena dia menghubungkan antara nilai sosial ketekunan dalam beribadah dengan makna sosial ibadah tersebut dalam kehidupan sosial. Kemudian juga ini juga kata kunci dalam kesimpulan, walaupun tidak begitu lengkap, tapi sudah mencakup beberapa kata kunci ya. Hikmah ibadah, memiliki hati yang bersih, sehingga terhindar dari keburukan akhlak. Ya. Jadi ini saya kira makalah-makalah terpilih yang saya kira mungkin masih banyak lagi. Coba kita lihat ya. Yang nilai 95, nilai 90 ada Arta ya. Coba Arda Octavia yang bisa praktis bagi Anda ketika menulis makalah ya. Oke, di latar belakang juga tidak ada rumusan masalah, tapi ada tujuan. Ini bisa menggantikan. Kemudian ini kata kunci di kesimpulan juga cukup bagus ya. Hikmah ibadah dalam menjadikan manusia disiplin dan bertanggung jawab. Ya, karena inti dari bersosialisasi adalah kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu ya. Jadi ya ini satu nilai tambah dari makalah ini ya. Ada beberapa lagi ya, yang 95. Yang teman-teman dari Kristiani ada Aget Nurjana. Aget ya. Bukan, maaf. Tadi siapa yang dari Kristiani ya? Coba Andi Grader ya. Andi Grader hadir? Hadir. Hadir ya. Baik, ini kita lihat Andi Grader ya, tulisannya. Sayangnya rumusan masalahnya kurang lengkap ya. Itu ada tujuan juga. Kemudian pembahasannya belum menggambarkan antara tujuan dengan rumusan masalah dengan pembahasannya. Kemudian di dalam kesimpulan ibadah dalam kehidupan sosial.
Jadi ini kenapa kemudian nilainya belum bisa mengangkat karena kesimpulannya belum masih belum sinkron dengan rumusan masalah. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri sambil Anda menyalakan video untuk absen. Oke, sudah semua ya. Kita absen dulu. Maaf Pak, saya salah ngirim tugas itu Pak. Oh ya, Saya salah ngirim tugas itu Pak. jadi kayak mana nih? Itu tugasnya ada ini yang satunya Pak. Harusnya saya minta punya Feby itu, kan saya ngetiknya cuma pakai HP Pak. Jadi saya minta filenya, saya ganti isinya Pak. Terus kekirimnya yang punya Feby Pak. Oh gitu, ya ya. Ya nanti kita cek ya. Ya Absen Pak. dulu. Feby yang mana orangnya Feby? Feby ada hadir enggak? Francisca, Pak. Oh, Francisca. Iya. Oke, soalnya saya agak-agak asing Feby ya. Kecuali di kelas lain mungkin ada Feby ya. Oke, nanti kita revisi nilainya ya. Ada pertanyaan lain atau ada komen terkait dengan tugas? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Yang penting Anda ingat, kemudian hal-hal yang menyangkut pertanyaan tolong disampaikan di grup aja supaya saya bisa langsung respon. Kalau di Japri ya, saya bisa dipastikan paling hanya dibaca gitu ya, karena saya tidak tahu mana yang walaupun Anda memperkenalkan diri, karena ada kejadian beberapa tahun yang lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu, saya salah memberikan nilai karena yang menjapri mengaku bahwa bernama yang bersangkutan. Padahal yang bersangkutan tidak merasa menjapri saya. Akhirnya saya sejak saat itu tidak mau lagi menerima dan melayani konsultasi via Japri. Karena nomor yang berbeda-beda masuk ke nomor saya, mengaku bernama itu, tapi yang bersangkutan sendiri tidak merasa menjapri gitu ya. Nah, itu yang saya hindari. Tapi kalau Anda misalnya konsultasi di lewat grup, nah itu banyak yang lihat gitu kan. Jadi banyak saksinya. Kalau Anda menjapri hanya saya saksinya, dan ketika misalnya nilai sudah masuk direktorat, rektorat merasa bahwa ada ketidakcermatan dalam pemberian penilaian. Padahal yang bersangkutan sendiri yang menjapri saya. Itu. Makanya kenapa kalau Anda japri saya lama membalas, karena saya harus hati-hati untuk memberikan satu komentar atau satu jawaban ya, karena itu bisa nanti berefek terutama dalam hal-hal krusial yang menyangkut tentang pemberian penilaian gitu. Jadi ada kakak kelas Anda yang kejadian yang mungkin sekarang semester 6 atau semester 8 ya. Itu yang saya sayangkan, dan akhirnya saya akhirnya harus meralat gitu beberapa penilaian yang beberapa orang yang itu tadi ya. Jadi tolong jangan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya di grup supaya nanti kita bisa bahas, dan banyak yang melihat. Kalau di grup banyak yang melihat, banyak memang Anda itu gitu. Artinya banyak yang mengkonfirmasi bahwa memang yang menanyakan itu adalah Anda, atau yang mengkonfirmasi itu adalah Anda gitu. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.